Selamat pagi teman sejawat apoteker, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya apoteker Sukma yang akan memandu sesi belajar online pada kesempatan pagi hari ini. Saya berharap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali, yakni prinsip pelayanan kefarmasian dan edukasi penggunaan obat di masa pandemi COVID-19. Kemudian saya akan membacakan kurikulum vitae Apoteker Setiabudi Santoso. Beliau adalah farmasi klinis. Pendidikan beliau adalah S1 Farmasi Apoteker Universitas Muhammadiyah Surakarta, kemudian S2 Farmasi Klinis Universitas Ahmad Dahlan. Alamat beliau di Temanggung. Apoteker Budi Santoso ini juga banyak melakukan penelitian dan aktif dalam berbagai jurnal. Salah satunya adalah studi rasionalitas dan profil keamanan peresepan antibiotik pada pasien infeksi pernapasan, kemudian analisis efikasi dan toksisitas peresepan antiretroviral pada pasien HIV. Kemudian ada artikel evaluasi sumber daya apoteker berdasarkan standar pelayanan kefarmasian terkait sumber daya manusia di apotek Kabupaten Temanggung. Dan masih banyak. Ada apoteker Budi Santoso, dipersilahkan. Waktu kurang lebih 30 menit. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat apoteker sekalian, yang pertama perkenankan saya untuk menyampaikan salam hormat kepada semua teman-teman senior apoteker yang ada di forum ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada PJ YAI Kota Magelang telah mengajak kami bagian dari Universitas Muhammadiyah Magelang untuk berpartisipasi dalam sharing dalam belajar online hari ini. Suara saya cukup jelas ya, Mbak? Tidak terputus-putus ya? Sudah jelas. Oke. Baik teman-teman sejawat sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah terkait bagaimana implementasi atau pengembangan peran apoteker agar dapat mengaplikasikan good pharmacy practice. Hari ini barangkali saya lebih tepatnya sharing saja untuk materi good pharmacy practice. Saya kira sudah disampaikan banyak oleh Pak Jamal di awal tadi. Saya kira itu bukan keynote speech tapi sudah materi inti. Maka karena sudah terakhir, saya kira untuk genep-genep saja, jadi sebentar saja nih dari saya. Nah, teman-teman sekalian, barangkali terkait good pharmacy practice ini akan sangat membosankan gitu kalau kita lihat dokumennya gitu, karena isinya itu kebanyakan hanya terkait panduan dokumentasi dan SOP gitu. Namun kalau kita maknai spirit dari good pharmacy practice ini ternyata menarik itu dokumen ini. Jadi dokumen good pharmacy practice ini kan, atau saya maknai good pharmacy practice ini bukan lagi sebagai panduan SOP, tapi lebih kepada bagaimana perilaku apoteker untuk berpraktek itu secara baik di sarana pelayanannya masing-masing. Nah, panduan ini sebenarnya kan dulu terbit untuk menindaklanjuti atau untuk membreakdown gitu PP 51 tahun 2009. Saat itu standar pelayanan kefarmasian belum selengkap sesuai dengan PMK tahun 2016. Karena kalau kita telusur panduan atau standar pelayanan kefarmasian apoteker itu kan mulai atau telah mengalami transformasi 4 kali gitu. Yang pertama 2004 dulu dengan adanya Kemenkes, kemudian yang kedua 2014, kemudian yang ketiga 2016 awal, dan di 2016 akhir ada revisi lagi yang sekarang kita gunakan yang nomor 72 untuk rumah sakit, 73 apotek, dan 74 untuk puskesmas. Nah, cuman saya perlu mengingatkan gitu pada kita semua bahwa
ada dua tanggung jawab farmasi atau dua tanggung jawab apoteker kepada pasien. Yang ini amanah ini ada di PP 51 dan ada di Good Farmasi Praktis. Yang pertama adalah terkait dengan kepastian hasil terapi. Dalam artian begini, kita ilustrasikan kalau pasien itu datang ke apotek panjenengan sami gitu. Kemudian dia sudah memperoleh obat gitu ya, kemudian pulang gitu. Maka tanggung jawab apoteker itu belum selesai ketika dia telah memberikan obat gitu. Tanggung jawab apoteker itu selesai ketika obat itu sudah selesai dikonsumsi oleh pasien tersebut. Artinya kalau pulang dari apotek membawa 10 obat dengan konsumsi 3 kali sehari, maka tanggung jawab apoteker kepada pasien itu kan sebenarnya 4 hari cepat. Dan jadi juga untuk memastikan setelah minum obat tersebut apa yang terjadi dan hasil terapi, apakah dia sembuh, kemudian apakah dia mengalami efek samping gitu. Nah, kemudian mari kita telusuri atau mari kita bercermin selama ini bagaimana dengan praktek kita. Apakah ketika kita sudah selesai menyerahkan obat, kita sempat gitu menelusuri riwayat penggunaan obat pasien tersebut ketika di rumah. Nah, ini prinsip dasar dari Good Farmasi Praktis gitu. Bagaimana memberikan kepastian hasil terapi kepada pasien. Kemudian yang kedua, ada istilah menjamin atau meningkatkan mutu kehidupan pasien. Barangkali secara sederhana kita memaknai mutu kehidupan pasien ya habis sakit sembuh gitu. Tapi kalau kita maknai lebih luas lagi, arti dari mutu kehidupan pasien adalah bagaimana pasien memiliki perspektif yang baik tentang obat gitu. Ini menarik ketika awal-awal COVID kan. Barangkali panjenengan di apotek mengamati ini. Jadi awal-awal dulu ada pandemi kan bagaimana konsumen itu kemudian memborong vitamin sebanyak-banyaknya. Saya pernah melihat tuh membeli vitamin 10 blister dan 10 strip gitu. Saya hanya bayangkan itu kayak mau buat apa gitu kan. Kalau dijual lagi sepertinya enggak. Kalau mau dikonsumsi sendiri, apa pertimbangan dia membeli sebanyak itu gitu kan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab apoteker juga. Barangkali kalau kita dibeli sediaannya ya untung gitu. Cuman bagaimana memastikan bahwa dia akan menggunakan sediaan farmasi itu dengan benar atau dengan rasional gitu. Nah, saya kira ini terkait prinsip dasar atau spirit dari Good Farmasi Praktis gitu. Nah, kemudian terkait dengan komponen-komponen Good Farmasi Praktis ada 7 seperti di layar ini. Cuman saya hanya akan mengulas 2 poin saja. Satu terkait SDM, kedua terkait dengan dokumentasi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi ini tahun lalu 2019 saya ada riset menarik gitu. Mempelajari, barangkali judulnya tadi sudah dibacakan Mbak Sukma moderator tadi ya, terkait evaluasi bagaimana profesionalitas sumber daya apoteker di apotek gitu. Ini di satu kabupaten gitu. Kemudian kita survei gitu. Secara umum pemenuhan administrasi sumber dayanya oke semua. STRA, sertifikat kompetensi, kemudian ikut pelatihan pengembangan diri semua terpenuhi. Ada satu yang sebenarnya simpel gitu, tapi ganjel dan tidak dipenuhi oleh banyak rekan kita. Barangkali panjenengan bisa bercermin adalah terkait bagaimana penggunaan atribut gitu, atau ketertiban menggunakan atribut profesi ketika praktek gitu. Ini menarik, di satu kabupaten yang saya ini teliti itu hampir 3/4, 73% itu tidak menggunakan atribut profesi yang disepakati bersama. Jadi kalau kita hari ini menyepakati bahwa atribut profesi apoteker itu ya jas putih tulang itu kan.
Nah, kemudian ketika disurvei di lapangan gitu, ternyata banyak yang enggan mengenakan atribut itu. Gitu. Nah, ini kayak sepele, apa pentingnya sih Mas gitu, atribut apoteker itu digunakan gitu kan. Nah, barangkali satu terkait ini saja, terkait dengan termin profesionalitas kita gitu, termin profesionalitas profesi gitu dalam menjalankan prakteknya gitu. Namun yang kedua, kalau kita selidiki lagi gitu, sebenarnya penting nggak sih menggunakan seragam itu gitu. Barangkali kita bercermin saja Bu dari yang sederhana gitu. Kalau kita habis keluar dari gedung kemudian di parkiran gitu kan, kita lebih nyaman mana sih lihat tukang parkir yang pakai seragam dengan nggak pakai seragam. Itu di level yang nggak harus pakai seragam gitu. Orang kalau tukang parkir itu pakai seragam, kita mau ngasih tips itu kan enak gitu kan. Kita ngasih ya udah dia tukang parkir. Kalau nggak pakai seragam kan agak mamang, ganjane preman tukang pala atau tukang parkir kan gitu. Sama kayak di apotek gitu kan. Kalau jenengan nggak pakai seragam, kadang pasien itu juga mau bertanya itu bingung gitu. Ganjane sing apoteker sing endi gitu kan. Karena kalau mau tanya tapi bukan apotekernya kok tidak pas juga gitu. Ini pun saya sebagai konsumen kadang kalau datang ke apotek mau diskusi tentang obat itu kalau barangkali kalau hanya nama obat harga itu TTK bisa lah. Tapi kalau sudah sampai tahapan interaksi obat, kemudian obat ini nanti efek samping dan penanggulangannya bagaimana, itu kan paling enak dan paling bisa dipercaya kalau ngobrolnya sama apoteker. Nah, kalau apoteker itu tidak bisa mudah dikenali gitu, karena tidak menggunakan atribut profesi gitu, maka ya bisa ini kita sadari bersama bagaimana peran profesionalitas kita. Gitu. Barangkali kalau kita sedikit bercermin gitu dengan profesi dokter, mayoritas dokter itu praktek baik di tempat yang ada AC-nya, nggak ada AC-nya itu mayoritas pakai jas putih. Gitu. Kalaupun tidak pakai jas, minimal jasnya itu disandarkan atau digantungkan di kursi tempat dia duduk itu. Minimal itu kan. Gitu. Nah, kemudian kita sebagai apoteker bagaimana? Nah, saya kira ini terkait seragam kayaknya sederhana, sepele, menurut saya itu penting gitu. Selain citra profesionalitas juga memudahkan pasien berinteraksi, kemudian juga memberikan rasa kepercayaan gitu kepada pasien. Nah, kemudian terkait dengan yang kedua, dokumentasi barangkali nanti saya ulas di belakang saja. Nah, itu terkait dengan komponen yang harus dipenuhi dalam pemenuhan farmasi praktis gitu. Nah, kemudian terkait dengan aplikasi dasar farmasi praktis yang ada sama-sama ada di apotek, sama-sama ada di puskesmas, kemudian rumah sakit yang di 3 sarana pelayanan ini ada semua ya 7 poin ini gitu. Mungkin di rumah sakit ada tambahan yang lebih spesifik kayak rekonsiliasi obat, kemudian pencampuran sediaan psikostatik gitu. Nah, dari aplikasi dasar farmasi praktis ini gitu, barangkali kita bisa bercermin gitu. Kita sebagai apoteker gitu, dalam melaksanakan pekerjaan farmasi klinis ini gitu, poin-poin ini lebih banyak yang melakukan apoteker atau kita delegasikan kepada TTK. Ini cerminan profesionalitas kita gitu kan. Nah, barangkali ulasan tentang pendelegasian pekerjaan gitu itu sah-sah saja gitu, bahkan dalam hal perhatian resep, pembacaan resep gitu, itu bisa saja gitu. Hal-hal teknis itu kita delegasikan kepada dulu namanya asisten apoteker gitu. Sekarang namanya tenaga teknis kefarmasian, bisa saja gitu. Namun dalam hal terkait dengan pemberian konseling, pelayanan informasi obat, saya kira kalau itu yang melaksanakan apoteker langsung, bobot pengetahuan yang ditransmisikan kepada pasien itu saya kira lebih optimal dibandingkan yang memberikan adalah tenaga teknis kefarmasian. Ini sekedar kita saling sharing saja gitu, bagaimana pelaksanaan hari ini. Nah, kemudian terkait optimalnya
pelaksanaan tersebut, saya ingin memberikan satu insight atau sudut pandang pelaksanaan pekerjaan farmasi klinis di berbagai negara. Ada satu artikel menarik itu, dia mereview pelaksanaan farmasi klinis di 92 negara. Sayangnya Indonesia tidak termasuk gitu, sehingga tidak teridentifikasi di sini Indonesia masuk yang mana. Cuman kita sambil bercermin saja, ya kita bisa masuk di mana. Nah, seperti kalau negara maju, seperti Jepang gitu kan, taruhlah, kemudian Inggris gitu. Di artikel itu disebutkan pekerjaan farmasi klinis dari poin 1 sampai 12 kalau di rumah sakit, kemudian di apotek 1 sampai 7 di slide yang tadi, itu semua diambil alih oleh farmasis gitu. Tidak ada ruang gitu bagi tenaga teknis kefarmasian untuk mengerjakan hal tersebut. Terus di sana konsep PTK bagaimana mengerjakan pekerjaan yang sifatnya clerkship, catat mencatat, administrasi, pengelolaan perbekalan gitu. Tapi ketika pekerjaan itu berhadapan dengan pasien, maka the pharmacist take all gitu. Tanggung jawab penuh dan pelaksananya diambil alih oleh apoteker gitu. Nah, kemudian ada disebutkan di negara berkembang atau development country gitu kan. Di sana ada berbagai model. Yang pertama, apoteker akan mendelegasikan sebagian pekerjaannya. Misal seperti penyerahan obat, barangkali bisa didelegasikan. Kemudian pencatatan riwayat pemberian obat itu bisa didelegasikan kepada PTK dengan adanya SOP dan supervisi gitu. Nah, itu profil di negara berkembang. Kemudian ada negara yang tertinggal gitu. Saya nggak usah sebutkan negaranya lah. Nah, di sana amburadul ternyata, ya PTK termasuk untuk melayani pekerjaan farmasi klinis, kemudian apoteker juga iya gitu. Kemudian ketika ditelusuri kenapa terjadi begitu, kok tidak semuanya diambil alih oleh apoteker gitu. Ternyata problemnya adalah negara tersebut mengalami kekurangan jumlah apoteker gitu. Jadi bisa jadi apotek buka tapi apotekernya nggak ada gitu. Maka yang melayani adalah PTK-nya, termasuk hal yang sifatnya konseling, pelayanan informasi obat, kemudian monitoring atau evaluasi penggunaan obat kepada pasien gitu. Nah, kemudian kita berada di posisi mana gitu kan? Ya mari kita bercermin masing-masing. Itu saya kira terkait dengan bagaimana posisi kita hari ini terhadap good pharmacy practice gitu. Praktek pelayanan farmasi yang baik, apakah kita sudah memenuhi atau hampir memenuhi semuanya gitu, atau kurang memenuhi gitu. Maka panjenengan yang bisa mengevaluasi ini gitu. Nah, kemudian kalau saya boleh bercerita terkait riwayat perkembangan farmasi praktis gitu. Ada artikel yang menyebutkan kalau evolusi atau perkembangan pelayanan farmasian itu selalu berkembang setiap 30 tahun. Setiap 30 tahun mesti ada pembaharuan, 30 tahun ada pembaharuan. Cuman di 20 tahun terakhir itu evolusi berlangsung sangat cepat gitu. Barangkali gini, kalau dulu saya awal kuliah, saya kuliah S1 itu 2009, lulus 2013 gitu. Itu selalu digalakkan bahwa kita telah mengalami transformasi pharmaceutical care dari drug oriented menjadi pasien oriented. Yang awalnya menjual obat beralih menjadi melayani pasien atau memberikan fasilitasi kepada pasien untuk memilih obat terbaik mana yang layak diberikan kepada mereka atau mereka konsumsi gitu. Itu di tahun 2009 sampai 2014an gitu. Kemudian saya studi lagi 2014 ada istilah menarik lagi, more than patient oriented gitu. Lebih sekedar pasien oriented gitu. Jadi sudah mulai melangkah tidak hanya melayani pasien, tapi coba mengajak pasien untuk terlibat gitu,
dalam memilih atau memutuskan obat mana yang terbaik bagi dia. Kalau pas pasien oriented mungkin hanya sebatas farmakoekonomik atau harga saja. Pada era modern pasien oriented, itu pasien juga digali mengalami riwayat penggunaan obat apa saja gitu, sehingga tidak ada duplikasi obat atau tidak ada polifarmasi gitu kan. Kemudian pasien lebih nyaman obat yang 3 kali sehari atau 1 kali sehari gitu. Maka ada komunikasi yang intens dalam pengambilan keputusan pada era modern pasien oriented. Nah, ketika saya masuk ngajar 2017, ada istilah baru lagi. Sudah nggak lagi pharmaceutical care ternyata istilahnya, berubah menjadi patient center care. Jadi kata kunci dalam patient center care itu sebenarnya ada dua. Satu, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan terapi. Yang kedua adalah ternyata yang dipertimbangkan dalam pemberian obat itu tidak hanya aspek biomedis saja gitu. Aspek farmakologi saja itu tidak, tapi ada istilah namanya aspek sosio-emosional pasien. Maka nanti akan berkembang ini parameter parameter mutu kehidupan pasien gitu. Jadi kalau tadi disampaikan tanggung jawab apoteker itu adalah memberikan kepastian hasil terapi. Barangkali dulu kita memaknai kepastian hasil terapi adalah kalau orang hipertensi minum obat anti hipertensi maka tekanan darahnya turun. Orang mengalami diabetes kemudian mengkonsumsi obat anti diabetes maka kadar gula darahnya menjadi normal. Barangkali itu ketika era pharmaceutical care. Nah, di era patient center care kemudian ada beberapa parameter yang dikembangkan. Satu adalah terkait kualitas, ada istilah QOL atau quality of life juga. Nah, bagaimana menilai kualitas hidup pasien ketika mengkonsumsi obat A, B, C gitu. Maka nanti pada poin-poin kualitas hidup itu pasien akan diukur. Barangkali yang bisa akses ini banyak kok ini instrumen untuk mengukur kualitas hidup itu. Ada nanti mengukur fleksibilitas pasien dalam aktivitas gitu kan. Kalau dia misal mengkonsumsi obat 3 kali sehari lebih nyaman ke barangkali gini, bisa jadi obat A gitu ya itu memberikan efek bagus, tapi ternyata bagi pasien itu yang penting bukan efek aslinya, tapi bagaimana menghindari penyakitnya selesai gitu kan. Nah, terkait kualitas hidup perlu dipertimbangkan hal-hal semacam itu. Kemudian berkembang lagi parameter selain sembuh ya. Ada parameter satisfaksi atau kepuasan gitu. Pasien puas enggak dengan obat tersebut atau pasien puas enggak dengan layanan kefarmasian selama ini gitu. Pada era pasien center care gitu, maka hasil terapi itu tidak melulu pada aspek biomedis, tapi sudah mulai berkembang pada aspek-aspek sosio-emosional, kenyamanan, kepuasan. Nah, itu terkait dengan tantangan yang kita hadapi saat ini. Nah, kemudian karena ditambahkan ada tema selama COVID-19 gitu kan, maka kita tanpa gitu apa tantangan peran tenaga farmasi. Barangkali terkait dengan protokol kesehatan sudah disampaikan banyak oleh Pak Jamal tadi. Nah, hari ini kesempatan ini saya coba akan memberikan satu baru bahwa pandemi COVID itu sebenarnya telah memaksa kita gitu atau mengkatalisir kita untuk memasuki era yang benar-benar baru gitu. Tidak sekedar protokol kesehatan tapi era Internet of Things gitu, atau era IoT. Era di mana hampir semua orang
di semua sektor itu sangat membutuhkan teknologi internet gitu, untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Termasuk pun hari ini gitu, yang harusnya rakernas itu dalam sebuah gedung ketemu bersama-sama, akhirnya ya mau tidak mau kita daringkan gitu. Nah ini adalah the real new normal era yang coba saya pahami gitu. Nah sebenarnya hampir semua sektor itu kemudian dipaksa untuk beradaptasi dengan IoT, termasuk kami yang di kampus ini gitu kan. Mengajar yang biasanya enak dengan mahasiswa, dengan anak-anak, kemudian tatap muka di kelas harus dipisahkan kemudian menjadi daring gitu kan. Kami dipaksa baik muda maupun tua semua juga mau tidak mau harus beradaptasi dengan IoT gitu. Barangkali di awal 2-3 bulan pertama tidak lancar gitu. Banyak gangguan, itu wajar karena itu hal yang baru. Nah, kemudian mau tidak mau akhirnya ya semua belajar, semua beradaptasi. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana dengan apoteker gitu. Barangkali dalam hal protokol kesehatan semua beradaptasi. Kemudian dalam hal transaksi saya kira apoteker mendapat keuntungan banyak juga selama pandemi ini. Kemudian bagaimana terkait adaptasi terhadap IoT ini gitu. Nah ini barangkali yang coba akan kita ulas gitu pada kesempatan ini. Nah sebelum era pandemi, kalau kita evaluasi ke belakang gitu, semua tema apa sih, tema seminar gitu di kampus dimanapun ada embel-embel mesti revolusi industri 4.0 kemarin kan gitu. Nah sekarang kan semua tema seminar harus ada selama pandemi COVID atau setelah pandemi COVID gitu. Ya tema 2016 sampai 2018 tuh semua seminar harus ada revolusi industri 4.0. Bagaimana waktu kurang 5 menit. Oh yes, terima kasih Mbak. Kurang 5 menit. Siap. Nah, kemudian kita flashback. Kemudian bagaimana kita gitu ya sebagai apoteker gitu. Kemudian dalam praktek sehari-hari itu kemudian menerapkan IoT atau mengikuti era revolusi industri 4.0. Ternyata sudah kita aplikasikan gitu. Beberapa atau hampir mayoritas apotek dalam pengelolaan perbekalan farmasi itu sudah terkomputerisasi. Di rumah sakit mayoritas sudah menerapkan e-prescribing, yang mana bisa mengurangi kesalahan pembacaan tulisan pada resep gitu. Kemudian barangkali yang apoteker agak lebih muda sudah familiar sebelum memberikan obat itu cek dulu di Medscape ada interaksi atau tidak gitu kan, atau di DrugRx gitu kan ada interaksi antar obat atau tidak. Itu sebenarnya kita sudah mulai mengaplikasikan gitu, termasuk CPD online gitu. Jadi dulu kalau orang cari sertifikat SKP harus datang ke seminar. Kemudian di 2 tahun yang lalu saya kira sudah bisa sambil online, sambil mengerjakan di HP masing-masing. Namun ada yang perlu kita renungkan gitu, perlu kita refleksikan adalah selama keluar revolusi industri 4.0 kemarin gitu, 3 pertanyaan ini perlu kita renungkan. Yang pertama adalah apakah teknologi informasi itu semakin mendekatkan hubungan atau keterikatan antara farmasis dan pasien gitu. Artinya apakah dengan adanya teknologi informasi pasien itu lebih mudah untuk menghubungi apoteker, atau sama aja pasien kalau mau tanya obat tanya apoteker itu harus ke apoteker. Dua, apakah adanya pengembangan kualitas perangkat IT gitu, beban pekerjaan kita dari tahun ke tahun itu semakin berkurang gitu, atau semakin terbantu. Kemudian yang ketiga, dengan adanya IoT atau dengan perkembangan teknologi itu apakah dokumen paperless gitu,
itu semakin meningkat atau semakin berkurangnya dokumen-dokumen kertas di sarana pelayanan kita gitu. Kalau semakin berkurang, maka kita sudah menerapkan revolusi industri 4.0 itu benar. Kalau ternyata tumpukannya masih banyak gitu, ya mari kita refleksikan ke depan kita mau bagaimana. Nah, barangkali kita punya slogan gitu kepada pasien adalah tanya obat, tanya apoteker gitu, andalan kita kan. Nah, persoalannya adalah tanya obat, tanya apoteker itu dengan adanya teknologi opsi, apakah tanya pada apa pasien itu kita jemput gitu. Nah, maka tantangannya adalah setelah pandemi ini semua orang berlomba-lomba menggunakan perangkat teknologi informasi gitu kan. Semua orang beradaptasi dengan IoT. Nah, kemudian tantangannya adalah bagaimana ke depan apoteker menghadirkan saluran komunikasi yang mudah, real time dan sederhana untuk pasien gitu. Saya kira itu yang perlu difikirkan gitu, karena dalam penerapan IoT ini kan ada 4 syarat gitu. Satu, ada perangkatnya, ada device-nya. Yang kedua, ada software-nya. Yang ketiga, ada internetnya. Nah, yang terakhir ini ada kemauan dan keterampilan. Sebelum Zoom, internetnya juga sudah jalan. Device-nya untuk mengakses komputer kita punya. Itu gitu kan. Nah, sekarang semua orang untuk menggunakan app ini gitu kan. Nah, tinggal bagaimana apoteker create kayak aplikasi ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pelayanan farmasi klinis itu tadi gitu. Saya mau cerita di sini kampung, mungkin di luar apotek gitu. Kalau di kampung saya itu sudah, kalau mau belanja sayur itu sudah nggak lagi ke pasar, orang sudah diantarkan itu pedagang eyek itu, pedagang itu retail sayur yang pakai sepeda motor itu. Nah, awalnya pedagang eyek itu kalau nganter sayur itu ya udah semua sayur dibawa atau sesuai kemauan yang jualan. Cuman lama-lama ibu-ibu itu kan pada request macam-macam nih, kok ada yang di request nggak ada gitu. Kemudian ada juga pesen besok mau pesen sayur apa gitu. Nah, kemudian pedagang eyek ini dia inisiatif, daripada ibu-ibu pesennya pas ketemu saya buatkan WA group saja gitu. Jadi pedagang eyek itu sekarang sudah punya WA group gitu. Sudah memfasilitasi pelanggannya gitu melalui grup WA. Jadi kalau ibu-ibu mau masak besok apa itu malamnya sudah pesen gitu, sudah disediakan. Itu di level pedagang sayur gitu kan, yang eceran. Nah, kemudian saya bayangkan kalau apoteker itu bisa merawat membernya gitu, member yang sering berkunjung di apoteknya dengan promkes, dengan bio gitu, melalui WA group. Saya kira keambiguan atau kebingungan masyarakat terkait penggunaan obat itu perlahan akan bisa diminimalisir gitu. Nah, saya kira adalah yang sederhana-sederhana seperti ini gitu, atau kita menggunakan Instagram interaktif gitu, itu bagaimana kita mengoptimalkannya gitu. Kira ini bisa menjadi usulan buat panjenengan gitu, bagaimana merawat member atau merawat konsumen, kemudian mencerdaskan konsumen dan meningkatkan mutu hidup konsumen itu melalui teknologi yang ada gitu. Karena gini, saya khawatir, ini terakhir kali Mbak, bagian terakhir. Kalau bukan apoteker nanti yang memanfaatkan IoT ini, gitu, saya khawatir ada penyedia layanan pihak ketiga, bukan dari apoteker itu yang menggunakan, gitu, yang akan menghandle untuk urusan IoT ini. Gitu. Karena ada penelitian yang menunjukkan bahwa ada 2 profesi di masa 10-15 tahun ke depan itu paling rentan untuk dirobotkan, digantikan perannya oleh artificial intelligence atau AI gitu.
Yang pertama adalah dokter umum, yang kedua adalah tenaga kefarmasian. Ini barangkali sudah mulai terasa, hari ini sudah ada Halodoc gitu kan, atau aplikasi lain gitu. Orang mau periksa itu mager gitu kan, di rumah malas ke tempat praktek dokter, kemudian ya sudahlah saya periksanya pakai HP saja sambil chattingan gitu. Kemudian sudah bisa periksa, dokter bisa menganamnesis gitu, mendiagnosa menggunakan via chatting gitu kan. Nah, termasuk pilihan obat itu pun langsung diantarkan sampai rumah gitu. Itu sudah ada aplikasinya hari ini. Nah, itu cerminan bahwa dalam waktu dekat memang dua profesi ini rentan gitu untuk dirobotkan atau digantikan perannya oleh mesin. Cuman hari ini kita cukup beruntung bahwa kita masih punya payung hukum gitu ya, PP 51, kemudian standar pelayanan kefarmasian yang inilah memayungi atau menjaga agar profesi ini tidak digantikan perannya oleh mesin. Karena tinggal dikit, mohon maaf ya. Jadi, tapi ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Ada satu peran bisa digantikan oleh robot atau oleh mesin mungkin dalam waktu dekat gitu, 10-15 tahun ini, 15 tahun ke depan itu masih aman gitu. Yaitu adalah human touch gitu, atau skill sosio-emosional gitu, atau sisi-sisi sentuhan manusiawi. Contohnya ini, kalau konsumen itu kebiasaannya biarnya itu kita petakan, maka kita satu milenial, dua adalah kelas menengah, kemudian yang ketiga adalah konsumen lansia. Menarik di konsumen lansia gitu. Jadi kayak orang-orang yang sudah pensiun gitu. Orang tetapi punya uang itu sedang ke apotek gitu. Yang sadari atau tidak sudah habis. Oke, ya, Pak. Ini bisa dengan orang cenderung apotek itu sekedar pengen curhat selain beli obat ya, pengen cerita gitu, cerita tema masalahnya gitu. Hal-hal seperti yang menjadi tugas apoteker yang tidak bisa digantikan oleh robot gitu, melayani sisi-sisi orang pengen dilayani sisi sosio-emosionalnya gitu, pengen di partnering atau pengen didampingi, kemudian pengen diajak komunikasi gitu. Hal seperti saya kira yang perlu kembangkan gitu kan, kemudian memanfaatkan EOT tadi. Terakhir statement dari saya adalah fakta hari ini adalah pelayanan kefarmasian dibatasi oleh perusahaan asuransi. Disadari atau tidak, itu sakit gitu kan. Orang kalau mau meresepkan tenaga kesehatan gitu, dokter farmasi mau memberikan obat, pertimbangannya ini masuk plafon perusahaan asuransi atau tidak. Kalau tidak, maka harganya atau kita cari obat yang harganya masuk gitu kan. Cuman ke depan saya berharap jangan sampai pelayanan kefarmasian itu dikendalikan oleh perusahaan penyedia artificial intelligence. Sekarang ojek online saja sudah punya layanan antar obat, pesan obat gitu. Ke depan kalau farmasi tidak coba merambah aplikasi ini gitu, saya khawatir gitu, semakin banyak perusahaan penyedia aplikasi itu yang ikut bermain gitu, ikut masuk dalam rantai distribusi obat-obatan ini. Maka agar tidak ada kejadian itu ya ada dua syarat tadi. Satu, melek dan ikuti teknologi informasi, dan yang kedua adalah harus paham apa kebutuhan pasien kepada apotek lain tentang obat. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf melebihi waktu dan banyak keterbatasan. Terima kasih Mbak. Tetap. Terima kasih kepada Apoteker Setiabudi yang telah memaparkan materinya. Sejawat apoteker yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi belajar online pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Terima kasih kepada pembicara yang sangat luar biasa, yang sangat hebat dan sangat keren. Terima kasih kepada Apoteker Budi Santoso
Dan akhirnya saya Sukma pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman sobat apoteker. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.